Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Halaman 6 nomor 9 ya. Izalatun najasatil ainiyati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tasi'u izalatun najasati al-ainiyati idza kanat la tazulu bi ghaslatin wahidatin fayajibu ghaslatani bil ittifaqi wa amma idza kanat tuzalu bi ghaslatin wahidatin fa inna ar-rafi'i la budda min ghaslataini kadhalika ghaslatun li izalatin najasati wa ghaslatun li raf'il hadathi kama qala sahibu safwatiz zubadi wa'adda min harrafi'i raf'al khabath wa inda an-nawawi takfi ghaslatun wahidatun li izalatin najasati wa li raf'il hadathi wa huwa al-mu'tamadu al-ashiru jaryul ma'i ala jami'il udwi bi an yajriya bi tab'ihi fala yakfi mashul udwi bi khirqatin aw thaljin al-hadi ashara tahaqqukul muqtadi ayil jazmu fin niyati falau tawadda'a syakan hal huwa muhdithun am mutawaddi'un
yasihhu wudu'uhu in bana al-halu annahu ghairu mutawaddi'in li'adami tahaqqukil muqtadi wa huwa al-jazmu bin niyyati الثاني عشر دوام النية حكما بأن لا يأتي بما ينافيها كردة وأن لا يصرفها إلى غير المنوي الثالث عشر عدم تعليق النية كما تقدم في شروط النية صفحة 83 الرابع عشر والخامس عشر دخول الوقت والموالاة لدائم الحدث كسلس البول والمذي والمستحاضة كما قال صاحب صفوة الزبد له شروط 5 طهور ما وكونه مميزا ومسلما وعدم المانع من وصول ماء إلى بشرة المغسول ويدخل الوقت بدائم الحدث وعد منها الرافع رفع الخبث والله أعلم الصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. At-tasi'u izalatun najasatil ainiyati. Syarat wudu yang ke-9 menghilangkan najis yang ainiyah, yang masih ada materinya, disebut dengan ainiyah. Ada najis hukmiyah, ada najis ainiyah. Najis ainiyah, najis yang ada materinya, masih ada sifat-sifat najisnya, masih ada rasanya, masih ada warnanya, masih ada baunya, maka disebut dengan najis ainiyah. Atau yang paling gampang, najis yang masih ada materinya, kayak kencing masih ada materi kencingnya, seperti puk masih ada materi puknya, maka itulah yang disebut dengan najis ainiyah. Syarat wudu yang ke-9 harus menghilangkan najis ainiyah. Jadi kalau habis kencing, hilangin dulu itu materi daripada kencingnya. Habis puk, hilangkan dulu materi daripada puknya, karena dia merupakan syarat sah daripada berwudu. Harus izalatun najasatil ainiyati, harus menghilangkan najis yang ainiyah. Ainiyah artinya najis yang masih ada apanya tadi? Materinya tuh. Tawannya ada sifatnya, sifat-sifatnya itu ada rasanya, ada baunya, juga ada warnanya. Idza kanat la tazulu bi ghaslatin wahidatin, apabila najis ainiyah tidak hilang dengan sekali cucian, fayajibu ghaslatani bil ittifaqi, maka wajib dicuci 2 kali sesuai yang disepakati oleh para ulama. Tangan kita kena kencing misalnya, sekali kita cuci, air kencingnya belum hilang,
maka wajib untuk ditambahkan dengan cucian yang kedua. Berarti nyucinya bukan sekali, tapi cucinya berapa kali itu? 2 kali itu. Itulah yang dimaksud dengan iza kanat la tazulu bi ghaslatin wahidatin fayajibu ghaslatani bil ittifaqi. Jadi apabila najis ainiyah tidak hilang dengan sekali cucian, maka wajiblah dicuci dengan 2 kali cucian sesuai yang disepakati oleh para ulama. Wa amma idza kanat tuzalu bi ghaslatin wahidatin, dan adapun apabila najis yang ainiyah tersebut sudah dapat dihilangkan dengan sekali cucian, sekali cuci langsung hilang itu materi najisnya. Fa indar Rafi'i, maka menurut al-Imam Ar-Rafi'i radhiyallahu anhu, la budda min ghaslataini kadzalika, wajiblah untuk dicuci juga 2 kali. Jadi menurut al-Imam Ar-Rafi'i radhiyallahu anhu bahwasanya apabila sudah ada najis ainiyah, najis yang masih ada materinya, kemudian dicuci dengan sekali cucian hilang materi najisnya, maka menurut pendapat yang pertama, yaitu pendapat dari al-Imam Ar-Rafi'i radhiyallahu anhu, wajib dicuci tetap 2 kali, sekalipun dengan sekali dicuci sudah hilang materi najisnya. Menurut al-Imam Ar-Rafi'i radhiyallahu anhu, tetap wajib untuk dicuci 2 kali. Ghaslatun li izalatin najasati, cucian yang pertama untuk menghilangkan najis. Wa ghaslatun li raf'il hadathi, cucian yang kedua untuk mengangkat hadas. Jadi ini menurut pendapat daripada al-Imam Ar-Rafi'i radhiyallahu anhu. Kan tadi masalah yang pertama adalah syarat sah daripada berwudu harus menghilangkan najis ainiyah, najis yang masih ada apanya? Masih ada materinya, ketahuan dari sifat-sifatnya, masih ada rasanya, warnanya, baunya. Berarti ini merupakan najis ainiyah. Dengan syarat apabila tidak hilang dengan sekali cucian, maka wajib untuk ditambahkan lagi. Berarti nyucinya 2 kali. Inilah yang disepakati oleh para ulama. Jadi kalau sekali baru dicuci, kemudian belum hilang juga materi najisnya, belum hilang juga sifat-sifat najisnya, maka wajib untuk ditambahkan dengan cucian yang pertama lagi. Jadi tambah lagi sekali lagi, berarti cuciannya mencapai berapa kali itu? 2 kali itu. Jadi kalau seandainya najis yang ainiyah sekali cuci belum hilang juga, materinya masih ada, sifat-sifatnya masih ada, maka wajib untuk dicuci sampai 2 kali yang disepakati oleh para ulama. Sementara menurut al-Imam Ar-Rafi'i radhiyallahu anhu, apabila sekali cucian maka sudah hilang materi najisnya, maka wajiblah untuk dicuci 2 kali juga. Yaitu cucian yang pertama untuk menghilangkan najis, cucian yang kedua untuk apa? Mengangkat hadas ini. Ini menurut pendapat dari al-Imam Ar-Rafi'i radhiyallahu anhu, apabila ada najis yang sekali dicuci sudah hilang materi najisnya, tetap menurut beliau harus dicuci juga sebanyak 2 kali. Cucian yang pertama untuk menghilangkan najis, cucian yang kedua untuk apa? Untuk mengangkat hadas. Kama qala sahibu Safwatiz Zubat, sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang dari kitab Safwatiz Zubat, wa adda min Ar-Rafi'i raf'al khabath, dan al-Imam Ar-Rafi'i menganggap daripadanya raf'al khabath, yaitu mengangkat daripada hadas. Jadi menurut al-Imam Ar-Rafi'i radhiyallahu anhu bahwasanya apabila ada materi najis yang sekali cuci sudah hilang materi najisnya, sifat-sifat najisnya, maka tetap menurut beliau dicuci sebanyak berapa kali? 2 kali. Cucian yang pertama untuk menghilangkan najis, cucian yang kedua untuk apa? Untuk mengangkat hadas. Wa indan Nawawi, dan menurut al-Imam An-Nawawi ad-Dimashqi rahimahullah, takfi ghaslatun wahidatun, cukup sekali cucian, li izalatin najasati wali raf'il hadathi, untuk menghilangkan najis dan untuk mengangkat hadas.
wa huwal mu'tamadu. Inilah pendapat yang dijadikan sandaran oleh para ulama. Inilah pendapat yang kuat dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi pendapat yang pertama yaitu pendapat dari al-Imam Ar-Rafi radhiyallahu anhu, apabila ada najis yang ainiyah, yang masih ada materinya, kemudian kita cuci, sekali cuci sudah hilang materi najisnya, maka menurut al-Imam Ar-Rafi radhiyallahu anhu tetap mesti dicuci 2 kali. Cucian yang pertama untuk menghilangkan najis, cucian yang kedua untuk apa? Untuk mengangkat hadas. Contoh misalnya kaki kita kena kencing, maka menurut al-Imam Ar-Rafi'i ini wajib dicuci berapa kali? 2 kali. Cucian yang pertama untuk apa tadi? Menghilangkan najis. Cucian yang kedua untuk apa? Untuk mengangkat hadas. Sementara pendapat yang kedua yaitu pendapat dari al-Imam An-Nawawi ad-Dimashqi rahimahullah. Beliau berpendapat bahwasanya cukup hanya 1 kali cucian untuk 2 kerjaan, yaitu untuk menghilangkan najis dan untuk mengangkat hadas. Contohnya tangan kita kena kencing, kemudian kita pengen wudu, maka menurut al-Imam An-Nawawi ad-Dimashqi rahimahullah cukup dicuci berapa kali itu? Sekali doang. Sekali cuci untuk menghilangkan najis dan untuk mengangkat hadas. Jelas ya? Jadi syarat wudu yang ke-9 harus menghilangkan najis yang ainiyah, najis yang masih ada apanya? Masih ada materinya, masih ada sifat-sifatnya, masih ada rasanya, warnanya, baunya. Kemudian yang ke-10, syarat daripada wudu adalah jaryul ma'i ala jami'il udwi, mengalirkan air wudu di atas semua anggota-anggota wudu. Hukumnya wajib itu, karena dia merupakan syarat daripada berwudu. Mengalirkan air wudu di atas semua anggota-anggota wudu kita. Bi an yajriya bi tab'ihi. Airnya itu contohnya mengalir bi tab'ihi, sesuai dengan tabiatnya air. Dari basuhan wajah kita, dari basuhan tangan kita, menyapu kepala kita, sampai ngebasuh kaki kita, semua airnya wajib untuk apa? Untuk diapakan? Untuk dialirkan. Jadi syarat wudu. Habis itu kucing. Hah? Oh iya, situ. Yang ke-10 jaryul ma'i ala jami'il udwi. Syarat berwudu yang ke-10 adalah mengalirkan air wudu di atas semua anggota wudu kita itu, yaitu airnya harus apa? Harus mengalir sesuai dengan tabiatnya. Fala yakfi mashul udwi bi khirqatin aw tarjin. Maka tidak sah menyapu anggota wudu dengan bahan atau dengan salju, dengan es. Nggak sah tuh. Jadi harus demikian, airnya harus mengalir pada seluruh anggota wudu kita itu, dari wajah kita, tangan kita, kaki kita itu, karena dia merupakan syarat sah daripada apa? Daripada berwudu. Kemudian syarat wudu yang ke-11 adalah tahaqqukul muqtadi. Tadi yang ke-9 menghilangkan najis yang ainiyah. Yang ke-10 mengalirkan air wudu di atas seluruh anggota wudu, dialirin tuh. Kemudian yang ke-11 tahaqqukul muqtadi, ayil jazmu fin niyyati. Harus mantap pada niat wudunya, nggak boleh ragu. Harus mantap pada masalah niat wudunya. Bagaimana contohnya? Falau tawadda'a syakkan, maka kalau seandainya ada orang yang berwudu dalam keadaan ragu, hal huwa muhdithun am mutawaddi'un, apakah dia dalam keadaan berhadas atau dalam keadaan berwudu? Ada orang ragu, ini batal atau dalam keadaan berwudu, ini berhadas atau dalam keadaan berwudu. Ini orang ragu seperti itu. Bagaimana hukum wudunya? Fala yasihhu wudu'uhu, maka tidak sah wudunya. In banal halu annahu ghairu mutawaddi'in, jika benar ternyata keadaannya orang tersebut tidak dalam keadaan berwudu.
Kenapa demikian? Li'adami tahaqquqil muqtadi wa huwal jazmu bin niyati. Karena ketiadaan tahaqquqil muqtadi, yaitu mantap pada masalah niatnya. Jadi nggak boleh ragu. Ini dalam keadaan hadas atau dalam keadaan berwudu. Kalau seandainya ada orang yang ragu demikian, maka wudunya dihukumkan tidak sah. Karena syarat daripada berwudu harus tahaqququl muqtadi ayil jazmu fin niyati, harus mantap pada masalah niatnya. Jelas ya? Jadi yang ke-9 syaratnya tadi apa? Menghilangkan najis ainiyah yang masih ada. Akhirnya yang ke-10 mengalirkan air wudu di atas semua anggota wudu. Yang ke-11 memantapkan pada niat. Kalau seandainya ada orang yang ragu apakah dia berhadas atau dia berwudu, maka wudunya dihukumkan tidak sah. Yang ke-12 dawamun niyati hukman. Niatnya harus terus-menerus secara hukum. Dawamun niyati hukman. Niatnya harus terus-menerus secara hukum. Bagaimana contohnya? Bi an la ya'tiya bima yunafiha kariddatin. Seperti seseorang tidak melakukan sesuatu yang dapat meniadakan niatnya. Contohnya murtad. Auzubillah min zalik. Jadi kalau seandainya ada orang yang berwudu, kemudian di pertengahan wudunya dia murtad, maka dihukumkan wudunya sudah batal. Kenapa demikian? Karena syarat wudu yang ke-12 harus dawamun niyati hukman. Niatnya terus-menerus secara hukum. Jadi nggak boleh ada sesuatu yang dapat meniadakan niat tersebut. Tadi contohnya riddah seperti murtad. Ada orang pertengahan wudu, pas sampai ngebasuh wajah, udah selesai, pengen tangan, dia murtad, maka wudunya dihukumkan batal dan dihukumkan tidak sah. Kenapa demikian? Syarat wudu yang ke-12 harus dawamun niyati hukman. Niatnya terus-menerus harus ada secara hukum. Yang ke-13 ada muta'aliqin niyati. Nggak boleh mengkaitkan niat. Kama taqaddama fi syurutin niyati safhata 83, sebagaimana keterangan yang telah lewat pada syarat wudu pada halaman 83. Udah dibahas kemarin. Jadi yang ke-9 menghilangkan najis ainiyah. Syarat wudu yang ke-10 mengalirkan air wudu di atas semua anggota-anggota wudu. Yang ke-11 harus mantap pada masalah niatnya. Yang ke-12 niatnya terus-menerus secara hukum. Yang ke-13 tidak boleh mengaitkan niat dengan apapun. Yang ke-14 yang ke-15 dukhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadathi kasalisil bauli. Benerin tuh, bukan salah tuh, salisil bauli. Di situ salasil ya itu. Itu apa tuh? Salasil ya itu ya. Benerin tuh, bukan salasil tapi salisil. Dukhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadati kasalisil bauli wal madyi wal mustahadati. Yang ke-14 15 dukhulul waqti, masuk waktu. Wal muwalatu, terus menerus wudunya, nggak boleh putus, nggak boleh berhenti. Dari awal dia berwudu hingga akhir harus mualat. Itu merupakan syarat sah daripada berwudu bagi siapa? Lidaimil hadathi, bagi orang yang hadasnya terus-menerus keluar. Contohnya apa? Kasalisil bauli, naudzubillah min zalik. Seperti ada orang yang kencingnya terus-menerus keluar. Inilah orang yang demikian, apabila dia berwudu masuk syarat yang ke-14, masuk syarat yang ke-15, wudunya harus masuk waktu. Kemudian tidak boleh berhenti. Dari awal dia berwudu hingga akhir terus nyambung. Dari ngebasuh pertama wajah misalnya, atau dia pengen bawa yang sunnah dari mencuci kedua telapak tangan, baca ta'awuz, baca bismillah, terus nggak boleh berhenti sampai dia membasuh kakinya. Karena dia termasuk orang yang dalam keadaan hadasnya terus menerus keluar. Jadi orang yang hadasnya terus menerus keluar, maka syarat yang ke-14, yang ke-15 wudunya harus masuk waktu.
dan wudunya harus al-muwalah. Bagi yang normal, al-muwalah hukumnya apa? 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 Yang kemarin tuh deh. Astaga. Bagi yang normal, al-muwalah hukumnya apa? Bagi yang normal, al-muwalah hukumnya apa? Ada nggak tahu, udah keluar pelajaran semua tuh, al-muwalah. Udah semua al-muwalah. Boleh catatan lihat. Alat al-muwalah tuh. Apa arti al-muwalah? Apa hukumnya tuh? Lupain. Bagi yang normal, al-muwalah hukumnya apaan? Sunnah. Tapi kalau orang yang hadasnya terus-menerus keluar, hukumnya apa tuh? Wajib tuh, beda tuh. Jangan lupain kayak begitu. Jadi yang ke-14, yang ke-15, syarat sah daripada berwudu adalah masuk waktu dan muwalah. Muwalah artinya terus-menerus. Bagi orang yang hadasnya apa? Terus-menerus keluar tuh. Contohnya tadi, kasalisil bauli. Seperti apa? Orang yang kencingnya terus-menerus keluar. Wal madhi, orang yang air madinya terus-menerus keluar. Nauzubillah min zalik tuh. Wal mustahadati, atau perempuan yang terus-menerus darah istihadahnya keluar. Jadi perempuan nggak boleh bohong, lagi men, lagi enggak. Jangan bilang men, suruh sembahyang, lagi ngapain? Lagi men. Nggak boleh tuh. Nanti khawatir tuh, nyumpain diri sendiri. Yang pada akhirnya darahnya terus-menerus keluar. Bukan lagi darah men, tapi darah apa? Darah istihadah. Jadi perempuan nggak boleh tuh sembarangan mulutnya tuh. Kok nggak sembahyang lagi men? Padahal kagak men tuh, memang dia lagi malas. Jangan bilang lagi men, padahal dia kagak men. Jadi khawatir nanti jadi sumpah buat dirinya, doa buat dirinya tuh. Makanya nggak boleh. Ada orang yang perempuan ini Allah kasih penyakit tuh, disebut dengan salisil mustahadah. Darah istihadahnya terus menerus keluar, nggak berhenti. Nah inilah perempuan yang seperti ini, berwudunya syaratnya harus masuk waktu dan harus apa? Harus al-muwalah, harus terus menerus tuh. Jadi syarat wudu yang ke-14, yang ke-15, dukhulul waqti, harus masuk waktu, juga harus apa? Al-muwalah, terus menerus. Tapi bagi orang yang apa? Yang daimil hadas, yang hadasnya terus menerus keluar. Contohnya tadi apa? Orang yang terus menerus air kencingnya keluar. Kemudian orang yang terus menerus air madinya keluar. Atau perempuan yang terus menerus darah istihadah, bukan haid, darah istihadahnya keluar, darah penyakit tuh, istihadah. Udah lewat 15 hari, itu bukan haid tapi istihadah tuh. Nah ini perempuan yang demikian modelnya, maka berwudunya harus masuk waktu dan wudunya harus al-muwalah, hukumnya wajib. Tapi bagi yang normal hukumnya apa muwalah? Hukumnya sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir
وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى رسول تشرح لصدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذرياتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر ذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.